Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari Yohanes pasal 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terlalu banyak orang memandang Tuhan hanya sebagai hakim, mungkin hakim yang tegas dalam pikiran mereka, tak kenal ampun, kejam, yang sangat senang menjatuhkan hukuman berat kepada siapapun yang datang sebelum dia ataupun yang melakukan kesalahan. Dan mungkin ini karena beberapa anak Tuhan bertindak seolah-olah mereka adalah wakil Tuhan di bumi, mengutuk, menghakimi siapapun dan apapun yang tidak memenuhi apa yang sesuai dengan pikiran mereka. Tidak heran banyak orang tidak menyukai orang-orang Kristen ataupun mungkin gereja. Karena apa? Karena oknum di dalamnya yang sewenang-wenang melakukan pengutukan atau penghakiman bagi orang lain atau mungkin bagi jemaatnya. Dan itu sungguh menyedihkan. Tetapi pada saat ini Tuhan Yesus memberitahukan kita, dia datang bukan untuk menghakimi dunia, namun untuk menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus tahu dunia ini sedang kacau, dia tahu kita semua telah gagal, dia tahu kita semua harusnya berada di dalam hukuman Allah. Tuhan Yesus tidak datang untuk mengingatkan kita akan fakta tersebut atau untuk menakut-nakuti kita dengan hal tersebut.
Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menawarkan kita pengampunan, harapan, dan jalan keluar dari kekacauan yang telah kita buat untuk diri kita sendiri. Namun perlu kita ketahui juga bahwa kita tidak bisa menutup mata kita, pada saatnya kita akan dihakimi. Dan kita harus menghadapi suatu hari penghakiman Allah. Dan hanya akan ada satu jawaban yang benar yang bisa kita berikan pada hari itu, dan itu terlihat dari kehidupan yang kita jalani. Kembali pada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui renungan saat ini, ketika kita mau mengubah orang lain dari kehidupannya yang tidak benar menjadi benar, mari kita tiru Tuhan Yesus dengan terlebih dahulu menyelamatkan mereka, menasihati mereka dengan penuh kelemah lembutan dan penuh dengan kasih. Bukan langsung menghakimi atau menjudge, tapi kiranya awal dan permulaan untuk mengubah atau membawa saudara-saudara kita ke jalan yang benar dan mendapatkan keselamatan, yaitu dengan terlebih dahulu menasihati mereka, mengajarkan mereka dengan penuh kasih dan kelembutan. Agar itulah yang membuat mereka untuk menyadari kesalahan mereka dan berubah. Sehingga selamatlah mereka dari perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tiru Tuhan Yesus dalam menyelamatkan umat manusia. Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mohon berkat-berkat-Mu agar Tuhan melimpahkan dalam hidup kami. Jaga dan sertai kami selalu ya Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.